Halo teman-teman, kami dari tim KKN PPM UGM Ampana Kota tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai pengelolaan wisata peduli lingkungan dan kesehatan saat adaptasi kebiasaan baru. Nah, ada apa aja sih di Ampana Kota? Yang pertama ada pemandian alam Malotong. Yang kedua ada wisata kuliner Taman Jembatan Hayal Ampana. Yang ketiga ada wisata alam Bukit Kenangan Uebae. Yang keempat ada Taman Urban Park Bailu. Kemudian yang terakhir ada air terjun Kajowo. Pengembangan wisata pada umumnya berfokus pada meminimalkan dampak lingkungan, melestarikan budaya, dan meningkatkan ekonomi melalui partisipasi masyarakat. Nah, untuk menjadikan wisata yang lebih maju dan baik, harus mampu mengembangkan nilai sabta pesona. Yang pertama ada aman, merupakan kondisi tidak adanya gangguan kepada pengunjung berupa kriminalitas, pelecehan, pencopetan, terganggu dengan pengamen, dan tidak ada gangguan dari masyarakat atau penduduk setempat. Yang kedua ada tertib, merupakan kondisi yang tercermin dari suasana teratur, rapi, dan lancar, serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam segi kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bersih. Bersih merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, pencemaran, limbah, dan penyakit. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat-tempat yang bersih dan sehat. Tujuan dari kebersihan adalah menciptakan lingkungan bersih bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu higienis bagi wisatawan. Yang keempat adalah sejuk. Sejuk dapat tercermin melalui penciptaan lingkungan yang serba hijau, segar, rapi, nyaman, dan tentram, baik di dalam maupun di luar ruangan. Kondisi yang sejuk pasti didambakan semua orang. Kondisi alam yang segar, enak dipandang mata, nikmat dihirup udaranya, dan mampu membawa pikiran Anda ke dalam nuansa ketenangan. Kemudian yang kelima adalah indah. Indah yaitu keadaan yang menampilkan lingkungan menarik dan sedap dipandang mata. Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi tata warna, tata letak, tata ruangan, tata bentuk, ataupun gaya atau gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberikan kesan yang enak dan sedap dipandang mata. Kemudian yang keenam adalah ramah. Tujuan menciptakan lingkungan yang ramah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang akrab, bersahabat, serta seperti di rumah sendiri bagi wisatawan, sehingga mendorong minat kunjungan ulang dan promosi yang positif bagi prospek pasar yang lebih luas. Yang terakhir adalah kenangan. Kenangan merupakan ingatan ataupun kesan positif yang tersimpan atau melekat kuat pada ingatan pikiran seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan bertujuan menciptakan memori yang berkesan bagi wisatawan, sehingga pengalaman perjalanan atau kunjungan wisata yang dilakukan dapat terus membekas dalam benak wisatawan. Dapat berbentuk dengan berbagai atraksi yang menarik, menyajikan makanan dan minuman khas lokal, menyediakan cendera mata yang menarik, memiliki beragam atraksi yang menarik dari keunikan budaya lokal. Berhubung kita memasuki masa penyambutan adaptasi kebiasaan baru pandemi corona, pengelolaan wisata harus memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan yang selaras dengan sabta pesona. Kenapa wisata harus peduli terhadap lingkungan? Kita sebagai manusia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan alam, dan kita harus saling melengkapi serta saling menghormati. Manusia mengambil makan dari alam, sebaliknya alam membutuhkan manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang harmonis, tentunya manusia sebagai makhluk hidup harus memiliki peka atau sadar terhadap lingkungan agar dapat memberikan hal yang positif yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan baik. Sampah merupakan permasalahan utama lingkungan.
sebagai tempat wisata yang tentu terdapat banyak wisatawan yang datang pasti menghasilkan sampah. Oleh karena itu, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dan dibuang sembarangan akan menimbulkan banyak dampak kerugian. Dampak negatif yang disebabkan oleh sampah antara lain: yang pertama, sampah dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah yang merujuk pada berkurangnya kualitas dan fungsi lingkungan atau disebut degradasi lingkungan. Yang kedua, sampah dapat menyebabkan polusi udara sebagai bau yang menyengat. Yang ketiga, sampah dapat menyebabkan gangguan estetika sehingga membuat pemandangan kurang indah. Yang keempat, sampah mengundang hewan kotor seperti lalat, tikus, dan lain-lain. Yang kelima, sampah mempengaruhi kesehatan dan penyebab penyakit. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pengurangan dan pengelolaan sampah yaitu program 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Beberapa bentuk implementasi 3R yang dapat diterapkan di tempat wisata untuk menjaga lingkungan yaitu penyediaan tempat sampah yang cukup dan memadai, menyediakan kantong sampah untuk setiap pengunjung yang datang untuk menampung sementara sampah pribadinya, membuat media himbauan membuang sampah pada tempatnya dapat berupa poster untuk menjaga lingkungan, pemilahan sampah menjadi sampah organik, anorganik, dan residu atau B3 yang dapat dipilah di tempat sampah yang ada, mengolah sampah organik menjadi kompos yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman di sekitar tempat wisata, serta dapat juga dijadikan sebagai pakan ternak. Mengolah sampah anorganik kering menjadi kerajinan yang bernilai jual sehingga dapat menambah penghasilan wisata. Menjalin koordinasi dengan pihak TPS, TPA, atau bank sampah yang ada untuk menyetorkan sampah residu yang ada di tempat wisata. Menanam tanaman hias ataupun tanaman taman di tempat wisata yang berfungsi untuk menjaga lingkungan dan memperindah tempat wisata. Lalu, bagaimana pengelolaan wisata peduli kesehatan? Pengelolaan pariwisata penting memperhatikan keselamatan dan kesehatan di lokasi wisata untuk mencapai keberlanjutan wisata tersebut terjamin. Pasca pandemi, perlu dipersiapkan protokol wisata, terutama terkait kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, agar wisatawan bebas dari COVID-19 sehingga wisatawan aman untuk datang dan berkunjung. Strategi apa saja yang dilakukan untuk menjaga kesehatan sesuai protokol agar wisatawan terbebas dari COVID-19? Melakukan pengecekan kesehatan sederhana, salah satunya pengecekan suhu kepada pengunjung sebelum memasuki lokasi wisata. Menyediakan tempat cuci tangan yang cukup, salah satunya di loket masuk. Membuat media himbauan protokol kesehatan saat berada di tempat wisata. Melakukan penyemprotan disinfektan di setiap tempat yang sering tersentuh oleh pengunjung secara rutin. Menyediakan toilet yang cukup serta melakukan pembersihan secara rutin. Menyediakan kantin sehat yang menyajikan menu hidangan sehat dengan bahan baku memanfaatkan komoditas unggulan yang ada, antara lain jagung dan kelapa. Adapun inovasi masakan yang dapat dibuat seperti pembuatan susu jagung, tempe jagung, dan lain-lain. Pengelolaan tempat wisata tidak hanya membutuhkan partisipasi dari masyarakat lokal dan pengelola, namun juga dibutuhkan kerjasama dengan wisatawan, pemerintah, dan swasta. Pelaksanaan hubungan antar pemangku kepentingan harus jelas dan terarah, baik peran maupun tanggung jawabnya. Adapun peran dari pengelola wisata atau masyarakat lokal adalah menjamin kebersihan dan kesehatan lokasi wisata. Peran dari wisatawan yaitu membuang sampah pada tempatnya sebagai kunci penentu terjaganya tempat wisata. Peran dari pemerintah yaitu pembuatan berbagai kebijakan terkait kepariwisataan. Peran dari swasta yaitu melakukan pemanduan wisata, hospitality, pembinaan kesenian, pelatihan manajemen pemasaran, dan investor. Nah teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami.
Semoga bermanfaat untuk pengelolaan wisata yang lebih baik di masa adaptasi kebiasaan baru ini.